Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul My Name tahun 2021. Film ini merupakan film serius dan mempunyai 8 episode, menceritakan kisah seorang wanita muda yang mengungkap kematian ayahnya dan ingin membalas dendam. Sebelum mulai, seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Mengisahkan seorang gadis yang hidup sendirian. Dia bernama Yoon Ji Woo. Ibu Yoon Ji meninggal saat ia masih kecil dan saat ini Yoon Ji diurus oleh ayahnya yang jarang pulang karena pekerjaannya. Setiap hari Yoon Ji selalu dihampiri oleh 2 orang polisi yang mengamati di sekitar rumahnya karena ayah Yoon Ji adalah seorang kelompok mafia gembong narkoboy terbesar di kota itu dan seorang buronan polisi. Yoon Ji selalu mengacuhkan mereka karena masalah ayahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Di sekolahan, Yoon Ji selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya karena semua orang tahu bahwa ayah Yoon Ji seorang mafia. Setiap hari dan setiap saat kehidupan Yoon Ji tidak tenang, tidak seperti yang dialami gadis-gadis lain. Namun dengan penuh kesabaran dan dia tidak ambil pusing dengan apa yang dialaminya karena mungkin sudah terbiasa. Yoon Ji akan dipindahkan ke sekolahan lain oleh kepala sekolahnya karena mereka merasa jika keberadaan Yoon Ji di sekolah itu membuat murid-murid lain merasa tidak nyaman. Mendengar berita yang sangat membagongkan itu, Yoon Ji semakin kesal sampai suatu ketika dia menghajar semua anak-anak yang sering membulinya karena kesabarannya sudah tidak bisa lagi ditahan. Terlebih lagi dia akan dipindahkan ke sekolah lain. Dengan keadaan itu, dia pun langsung meninggalkan sekolah untuk selamanya. Setibanya di rumah, ayahnya Dong Hoon mencoba meluangkan waktu untuk menghubungi Yoon Ji hanya sekedar mengucapkan ulang tahun dan memberikan hadiah yang sudah Dong Hoon atau ayahnya itu kirimkan. Tetapi Yoon Ji sangat kesal bercampur sedih dengan apa yang sudah dialami selama ini, bahwa semua orang menjauhinya karena mengetahui status ayahnya itu yang seorang anggota mafia dan gembong narkoboy. Akibatnya, selain dijauhi oleh semua orang, Yoon Ji tidak mempunyai teman satupun. Karena merasa bersalah dan mumpung ada kesempatan, Dong Hoon berniat untuk mendatangi Yoon Ji. Kedua polisi yang selalu mengawasi di area rumah Yoon Ji langsung dihajar oleh Dong Hoon karena kesal dengan mereka yang selalu mengganggu Yoon Ji dan menunggu Dong Hoon untuk menangkapnya. Dong Hoon mencoba memujuk Yoon Ji agar dia bisa bertemu dan meminta maaf kepada Yoon Ji karena selama ini Dong Hoon hanya fokus kepada pekerjaannya saja. Kemudian seorang pria tidak dikenal yang tiba-tiba saja datang dan langsung membunuh Dong Hoon dalam momen ketika dia akan bertemu dengan anaknya, membuat Yoon Ji terkejut dengan apa yang terjadi. Dong Hoon sengaja menahan pintu agar Yoon Ji tidak sampai keluar dan ikut terbunuh oleh pria misterius itu. Di detik-detik terakhirnya, Dong Hoon meminta maaf atas perbuatannya karena jarang menemani Yoon Ji. Hingga saat ini, Dong Hoon selalu menyayanginya, selalu ingat kepadanya meskipun jarang sekali bertemu. Tetapi kasih sayangnya kepada Yoon Ji begitu besar sampai-sampai dia rela menjadi anggota komplotan gembong narkoboy dan riwayat Dong Hoon harus berakhir dengan disaksikan oleh anak tercintanya. Di saat acara duka, datang sekelompok orang yang ternyata mereka adalah kelompok dari mafia narkoboy menghadiri pemakaman Dong Hoon dan memberi penghormatan terakhirnya. Yoon Ji langsung menanyakan kepada pemimpinnya itu, yaitu Choi Moo Jin, tentang ayahnya itu. Diketahui Dong Hoon atau ayahnya Yoon Ji adalah partner sekaligus sahabat dekatnya Moo Jin yang sangat dihormati. Moo Jin menganggapnya sebagai saudaranya sendiri dan orang yang paling dipercayai selama ini. Maka dari itu, dia pun sangat kehilangan rekan seperjuangannya yang paling berjasa bagi kelompok mereka yang disebut organisasi Dong Cheon. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Yoon Ji mendatangi kantor polisi yang kesal dengan pihak kepolisian karena sudah menutup kasus pembunuhan ayahnya. Dan Yoon Ji ingin mengetahui siapa orang yang sudah membunuh ayahnya itu. Alasan mereka menutup kasus ini karena Dong Hoon adalah mafia kelas atas dan menjadi buronan polisi yang paling dicari selama 3 tahun. Untuk mengungkap kasus ini, mereka harus mempunyai bukti yang akurat dan dengan adanya saksi. Karena tidak cukup dengan hanya Yoon Ji saja saksi yang ada di TKP.
Di sebuah hotel sekaligus base campnya para kelompok Dongcheon atau kelompok Mujin, Yunji mendatangi tempat itu untuk meminta bantuan kepada Mujin agar mereka bisa menemukan pembunuh ayahnya, sehingga Yunji bisa balas dendam kepada orang itu. Tetapi Mujin tidak mau Yunji seperti ayahnya masuk ke dalam dunia mereka menjadi seorang pembunuh, karena Mujin tidak ingin anak dari sahabatnya itu harus bernasib sama seperti ayahnya. Jika Mujin tidak bisa membantunya, maka Yunji akan berusaha dengan caranya untuk bisa membalaskan dendamnya itu. 찔러봐. Singkat cerita, malam pun diguyur hujan. Yunji dihampiri oleh orang yang tidak dikenal karena takut akan terjadi hal yang sama dan menganggap itu adalah pembunuh ayahnya. Dia berusaha menahan diri untuk tidak membuka pintu. Berhari-hari Yunji selalu mencari informasi tentang pembunuh ayahnya itu dengan menyebarkan selebaran kepada semua orang dan menempelkan di tiap tembok kota dengan mengadakan sayembara jika ada yang mempunyai informasi yang diinginkannya dan menjadi saksi pembunuhan itu, maka dia akan memberikan hadiah berupa uang yang cukup besar. Dengan kebetulan, Mujin lewat di area tersebut dan melihat selebaran yang Yunji pasang di tembok. Tidak lama setelahnya, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku mempunyai informasi tentang pembunuhan itu. Dengan tidak berpikir panjang, Yunji langsung membuat janji untuk bertemu di suatu tempat dengan orang tersebut. Sampailah dia bertemu dengan orang yang sudah mengaku mempunyai informasi dan akan COD-an. Sepertinya para pemuda itu sudah menipu Yunji tentang apa yang sedang dicarinya. Hanya untuk merampas uangnya saja, para pemuda itu langsung menyerang Yunji berniat memperkosanya karena mengetahui Yunji ternyata seorang perempuan. Dibawanya dia oleh para pemuda itu dan dimasukkan ke bagasi mobil. Tidak lama kemudian, mereka seperti sedang diserang oleh orang lain. Dan ternyata itu adalah Mujin yang sudah mengetahui bahwa Yunji sudah diculik oleh berandalan tersebut. Di pinggir danau, Mujin memberitahu kalau perbuatannya itu bisa merugikan dirinya sendiri dan harus mempunyai persiapan yang matang jika nanti suatu saat ia menemukan pembunuh ayahnya itu. Tetapi apa boleh buat, Yunji sudah sangat depresi dengan apa yang sudah dialaminya, larut dalam kesedihan, kebencian, murka, sedih, dan haus akan balas dendam. Untuk mengajarkannya cara balas dendam yang baik dan benar, Mujin mengajaknya ke base camp anak buahnya yang dijadikan tempat berlatih para pengikut kelompoknya itu. 오셨습니까? 안식거리 아니야? Yunji berkenalan dengan Dogang J, kita panggil saja Supri, yang sudah berada di sana selama 2 tahun dan dia mempunyai ambisi untuk menjadi yang terkuat dan pemenang di antara anak buah Mujin. Karena jika dia menjadi yang terkuat, maka dia akan resmi menjadi anggota Dongcheon dan ditempatkan di base camp utama di hotel. Tugas pertama sebagai anak baru atau junior, Yunji dipekerjakan mencuci piring dan mencuci pakaian anggota-anggota yang lain. Keadaan memang tidak bisa ditebak. Yunji diganggu oleh Jamal yang mengejeknya. Yunji akan memulai latihannya. Lagi-lagi dia diganggu oleh beberapa orang dan lagi-lagi Jamal mengganggunya. Kali ini perilaku Jamal sudah keterlaluan, dengan sengaja memegang bagian dada Yunji, dengan sengaja menggrepek-grepek Yunji sehingga membuat dia murka dan menyebabkan perkelahian. Karena di siang hari dia selalu diganggu oleh anggota yang lain, Yunji berlatih sendirian di malam hari saat orang-orang sedang beristirahat. Tidak lama kemudian, Mujin sengaja datang dan mencoba untuk melatihnya. Sebelum itu, Mujin meyakinkan kembali dengan niat Yunji yang ingin balas dendam. Karena jika ingin melakukan hal tersebut, Yunji harus mempunyai naluri sebagai pembunuh dan harus berani belajar membunuh seseorang. Maka dari itu, Mujin akan mengajarkannya apa itu rasa sakit dan apa itu yang dinamakan organisasi Dongcheon. Mulailah mereka berlatih. Yunji ternyata mempunyai bakat yang membuat Mujin yakin dengan kemampuannya dan yakin bahwa Yunji bisa menjadi lebih kuat dari semua anak buahnya.
Saat mereka sedang berlatih, Supri tidak sengaja melihat Yunji sedang dilatih oleh Mujin, menunjukkan raut wajah yang iri dan dengki. Yunji selalu berlatih di malam hari bersungguh-sungguh dengan naluri balas dendamnya. Mujin yang melihat itu pun menaruh harapan agar Yunji bisa bertahan di rintangan berikutnya, yaitu bertarung dengan para anggota-anggota yang lain. Sampailah esok hari di mana diadakannya pertarungan antara anggota yang lain, di mana jika mereka bisa bertahan, hadiah yang akan diterimanya yaitu berupa uang tunai yang tidak sedikit dan libur selama 1 minggu. Pukulan demi pukulan dan tinju dibalas tinju. Yunji menunjukkan aksinya yang bisa melumpuhkan beberapa anggota yang lain dan tidak ketinggalan dengan Supri yang memenangkan pertarungan. Tetapi Yunji masih bisa bertahan. Kini Supri harus bertarung melawan Yunji dengan bertarung 1 lawan 1. Dengan bakat dan kemampuannya disertai naluri yang besar untuk menjadi yang terkuat, beberapa serangan yang diterima Yunji hampir saja membuatnya kalah. Karena mereka sama-sama mempunyai bakat sebagai petarung, Yunji bisa mengalahkan Supri dengan teknik visual Dena Kelek. Akhirnya Yunji pun bisa mengalahkan Supri dan berhasil memenangkan pertarungan. 정신 차렸으면 빨리 나가서. Dari kejadian itu, Supri dibuat pingsan oleh Yunji dan dibully oleh Jamal karena sampai dikalahkan oleh seorang wanita yang juga merupakan anak baru. Yunji yang saat itu kembali mengerjakan tugasnya membersihkan area latihan, meminta maaf kepada Supri yang kebetulan lewat karena dia tidak sengaja atau refleks menghajar Supri sampai pingsan. Supri mempunyai rencana dan mengajak Jamal untuk memperkosa Yunji karena sudah kesal dan malu dia sudah dikalahkan. Tidak terima jika dia sampai dikalahkan oleh perempuan. Salah satu teman sekamarnya menolak karena takut jika ketahuan oleh Mujin, yaitu ketua mereka, habislah mereka. Supri sudah mencampurkan obat tidur di minuman Yunji saat dia lewat tadi, sehingga Yunji tidak akan ingat dengan kejadian itu dan tidak akan ada saksi dengan apa yang mereka perbuat. Dan benar saja, Yunji sudah tidak berdaya setelah dia minum di air minuman yang sudah Supri campur dengan obat tidur. Mulailah mereka si Supri dan Jamal melakukan aksinya. Tetapi Yunji masih sadar dengan yang terjadi. Sengaja melukai dirinya dengan pecahan beling dari gentong yang dibuat untuk abu mendiang ayahnya yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Jamal agar obat itu tidak sampai menyebar ke seluruh peredaran darahnya. Berhasil melukai entitit Jamal, tapi Supri yang sudah sangat kesal, marah dan merasa dipermalukan berniat untuk membunuh Yunji. Hampir dibunuh oleh Supri, Yunji pun berhasil melukai Supri dengan pecahan beling tadi. Tidak lama kemudian, kaki tangan bos Mujin datang segera menghentikan perbuatannya itu agar Yunji tidak menjadi korban atas amarah Supri. Akhirnya Supri dibawa menghadap bos Mujin dengan bersungguh-sungguh meminta maaf atas perbuatannya itu. Diketahui Supri yang sangat berbakat sampai menjadi anak buah terbaik saat ini membuat bos Mujin kecewa dengan perbuatannya. Karena Mujinlah yang sudah membawa Yunji ke tempat itu, maka dari itu jika ada yang macam-macam, hukuman berat seberat-beratnya ditambah bonus dikeluarkan dari organisasi. Menawarkan hukuman yang akan diterimanya bagian anggota tubuh mana yang akan dijadikan sebagai korban. Karena tidak ada jawaban dari Supri, bos Mujin pun langsung melukai wajah Supri agar dia bisa belajar bahwa yang namanya keadilan harus ditegakkan dimanapun itu. Di kalangan mafia sekalipun, keadilan dan kepercayaan harus tetap ada. Bukan masalah Yunji adalah teman anaknya, anak temannya, tapi ini masalah penyakit iri dengki yang harus disingkirkan dari organisasi yang nantinya akan menjadi buah busuk dan menyebar ke semua anggota organisasi. Mampus. Kembali ke Yunji yang didatangi oleh tangan kanan Mujin, yaitu Taiju, memintanya berhenti untuk mengejar ambisinya itu karena akibat dari perbuatannya dia harus kehilangan anak buah terbaiknya. Tapi nasi sudah jadi sudah terlambat jika Taiju memintanya untuk berhenti saat ini.
Mujin mengajaknya ke Salirasa, tempat di mana ayah Yunji dan bos Mujin selalu nongkrong di situ untuk minum minuman dan curhat satu sama lain. Kembali meyakinkan Yunji bahwa niatnya itu akan mempunyai resiko, membuat hidup yang tidak tenang, musuh di mana-mana, dan diburu oleh polisi. Karena Yunji sangat yakin dengan niatnya itu, maka sekarang bos Mujin akan mengganti identitasnya menjadi Oh Ye-jin, dan Yunji akan disebarkan sudah lenyap dari dunia ini, memberikan pistol pembunuh yang ditemukan di TKP. Ternyata selama ini yang membunuh ayahnya adalah seorang polisi. Maka dari itu, Oh Ye-jin atau Yunji akan masuk dan menyamar sebagai polisi untuk menguak siapa pelaku pembunuh ayahnya itu dan membalaskan dendamnya dengan dibantu oleh bos Mujin dan organisasi. 놈을 찾아서 Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, organisasi Dongcheon semakin berkembang dengan banyaknya konsumen elit yang selalu bekerja sama. Sementara Yunji atau Oh Ye-jin terus melatih dirinya sampai suatu ketika dia resmi menjadi anggota kepolisian dengan identitas baru, tampilan baru, kekuatan baru, dan skill baru. Tetapi tetap dia ada di bawah lindungan organisasi Dongcheon. Jika sampai berniat berkhianat kepada organisasi, maka Mujin tidak akan segan-segan membunuhnya. Singkat cerita, Oh Ye-jin sedang menjalankan misinya, yaitu menangkap pengedar narkoba jenis lama berupa sabu-sabu dengan dibantu oleh satu rekan timnya. Itu pun dilakukan bukan hanya perintah kepolisian saja, melainkan organisasi Dongcheon yang ingin menghilangkan pesaing-pesaingnya. Ada dua orang pemasok narkoba yang akan melakukan transaksi di dalam diskotik, dan tiba-tiba saja teman satu tim Oh Ye-jin ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil van. Ternyata mereka adalah polisi dari departemen lain yang sedang melakukan tugas. Kembali ke Oh Ye-jin dengan tidak ada kesulitan apapun, dia berhasil masuk ke dalam diskotik, tempat para pengedar dan para konsumen melakukan transaksi narkoba sambil berpura-pura agar identitasnya tidak terbongkar jika dia adalah seorang polisi. 성구 Melihat di ruangan lain dua pria tadi yang sedang melakukan transaksi dengan para preman, kemudian Oh Ye-jin memergoki mereka dan terjadi saling serang di antara mereka. Diketahui dua pria tadi adalah seorang polisi yang menyamar menjadi penjual narkoba dan transaksi itu adalah sebuah jebakan agar mereka berserta bosnya bisa tertangkap. Namun Oh Ye-jin tidak mengetahuinya karena para polisi yang menyamar itu dari departemen kepolisian lain. Setelah selesai menangkap tersangka, Oh Ye-jin dan polisi tadi yang ternyata ketua dari misi itu bernama Jeon Pyeoldo memperebutkan tersangka karena itu misi mereka yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tidak terima dengan sikap Oh Ye-jin yang dianggapnya so tahu dan ingin menang sendiri. Maka Jeon menghubungi atasannya agar Oh Ye-jin menyerahkan si pelaku untuk diinterogasi lebih jauh. Di sisi lain, bos Mujin sedang melakukan penyerangan kepada partner bisnisnya karena ternyata sudah berkhianat menyelundupkan narkoboy untuk kepentingannya sendiri. Akibat dari perbuatannya yang membuat rugi organisasi Mujin, pemimpin mereka dibunuh dengan sangat kejam dengan disiksa oleh gas beracun untuk menghilangkan jejak. Besoknya, Oh Ye-jin mendatangi kantor polisi distrik Satres Narkoba yang sudah menangkap tersangka pengedar narkoba semalam. Bertemulah dia dengan Kapten Cha Gi-ho yang ternyata sangat persis dengan orang yang datang ke rumahnya waktu itu. Mencurigai Cha Gi-ho adalah polisi yang sedang diincarnya atas pembunuhan ayahnya. Alasan dia ke sana adalah ingin bergabung dengan kesatuannya karena selama ini Oh Ye-jin bertugas di divisi biasa bukan divisi Satres Narkoba, yang dimana itu sangat berguna untuk memberikan informasi kepada Mujin gerak-gerik dari kepolisian menyangkut penangkapan pengedar narkoba. Memberikan informasi dan berita bahwa dia sudah berhasil masuk ke distrik narkoba, langsung menemui Mujin di tempat biasa di pinggir danau. Untuk mencari tahu informasi dan bukti lebih, dia akan berpura-pura menjalankan misi menangkap para pengedar narkoba dan mencurigai bahwa pembunuhan ayahnya ada kaitannya dengan Kapten Cha Gi-ho. 우리 아빠 죽인 놈이 누군지. Mujin menceritakan flashback saat dia dan ayahnya sedang bertarung melawan pesaing lain. Dan ayahnya berhasil menyelamatkan Mujin, rela terkena serangan demi menyelamatkan Mujin. Dari situlah kenangan yang tidak terlupakan sampai saat ini. Bagaimanapun caranya, Oh Ye-jin akan berusaha semampunya untuk menangkap dan balas dendam dengan pembunuh ayahnya itu. Maka dari itu, Mujin memberikan senjatanya sebagai kenang-kenangan dan sebagai alat untuk memberikan salam olahraga kepada pembunuh ayahnya. Dan jangan khawatirkan keselamatan Oh Ye-jin, karena organisasi akan selalu melindunginya. 무슨 일이 있어도 조직이 널 보호할 거다. 야, 이 씨발 때려쳐.
Di ruang interogasi, Jeon dan rekannya mencoba untuk menawarkan uang agar si pelaku yang ditangkap kemarin bisa memberitahu semua rekan-rekannya dan bos mereka. Tetapi tetap saja yang namanya narapidana tidak memberikan informasi yang polisi inginkan. Dia mengarahkan kepada kasus baru yang saat ini sedang beredar, merupakan sebuah narkoba jenis lain yang dimasukkan ke dalam permen, di mana pengedarnya adalah salah satu gangster yang dipanggil Mango. 너 뭐냐? Tidak lama kemudian, Jeon bertemu kembali dengan Oh Hae Jin yang sudah pindah kantor dan akan bergabung di distrik anti narkoboy. Masih kesal dengan sikapnya kemarin malam yang hampir saja mengacaukan misi timnya. Dengan sangat berat hati, Jeon mencoba komplain kepada Kapten Cha Gi-ho dan enggan satu tim dengan Oh Hae Jin karena kekesalannya, ditambah dia tidak ingin satu tim dengan seorang wanita. Tetapi Kapten Cha Gi-ho meyakinkan bahwa kemampuan Oh Hae Jin sangat bagus dan berguna untuk meringkus para pengedar narkoboy. Karena sang kapten yang sudah memasukkannya ke tim Jeon, dia pun harus terima apa yang sudah kaptennya perintahkan. 글쎄다. 이러러 가지고 Kapten Cha Gi-ho mendapat berita tentang seorang bos mafia yang kemarin sudah dibunuh oleh organisasi Dongcheon, yaitu Mujin. Di berita itu, si bos mafia dikabarkan mati akibat bunuh diri. Sadar bahwa itu mungkin perbuatan dari Mujin, Kapten Cha Gi-ho pun segera bersiap dengan pergerakan organisasi. Dan benar saja, Mujin sudah mempunyai janji dengan bos mafia elit asal Jepang, yaitu Yamamoto, untuk memasok barang mereka yang sudah dikembangkan. Tidak lama kemudian, Taeju datang menghadap Mujin tentang kekhawatirannya terhadap Oh Hae Jin yang dibiarkannya menyamar, dan bila saja ada kesalahan, Mujin harus rela membunuhnya. Tetapi Mujin sangat yakin dengan keputusannya dan percaya bahwa Oh Hae Jin tidak akan sampai berkhianat kepada organisasi mereka, karena Oh Hae Jin sudah menganggap Mujin dan organisasi sebagai keluarga satu-satunya. 어이? 회장님, Misi pertama Oh Hae Jin yang dipimpin oleh Jeon mendatangi tempat bersarangnya pengedar narkoba jenis baru yang sudah diceritakan oleh tersangka kemarin, yaitu tempat bersembunyiannya Mango, si pengedar narkoba jenis baru. Karena ingin melihat aksi Oh Hae Jin yang dikatakan pemberani dan tangguh, Jeon sengaja memerintahkan Oh Hae Jin untuk masuk ke dalam dan memancing Mango untuk keluar sehingga Jeon dan tim yang lain akan segera meringkusnya. Setibanya di dalam, Oh Hae Jin menghabisi semua anak buah Mango yang membuat Jeon tidak bisa berkata apa-apa saat melihat banyaknya anak buah Mango sudah terkapar tidak berdaya. Akhirnya Oh Hae Jin berhasil meringkus Mango dengan tidak ada kesulitan sedikit pun. Sampai Jeon terheran dengan kemampuannya yang benar-benar tidak terduga karena dia hanya seorang wanita. Halo kawan-kawan semua, bertemu kembali dengan Bang Kyo Movie yang akan melanjutkan kembali episode dari film My Name. Untuk kalian yang belum menyaksikan episode sebelumnya, link saya simpan di deskripsi. Tidak usah berlama-lama lagi, seperti biasa siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. 너 이래가지고 아무것도 하겠냐? Mango, si pengedar narkoba berjenis baru itu berhasil diringkus oleh Oh Hae Jin. Jeon Pildo dan rekan timnya yang lain pun segera mengamankan TKP. Dengan berlaga sok pahlawan, Jeon tidak sedikit pun memperlihatkan respect kepada Oh Hae Jin yang berhasil meringkus semua anak buah Mango termasuk si Mango itu sendiri. Jeon menanyakan barang bukti yaitu berupa narkoba berjenis permen itu dan menginterogasi siapa yang sudah memproduksi barang tersebut. Mango terus saja tidak mau mengaku di mana barang itu disembunyikan. Jeon berinisiatif untuk menggeledah semua tempat. Oh Hae Jin yang mengetahui gerak-gerik Mango yang mencurigakan dengan si bartender, mencurigai barangnya disembunyikan di area bar oleh si bartender tersebut. Setelah mencari, Oh Hae Jin berhasil menemukannya di salah satu botol yang berada di bar. Karena barang bukti sudah ditemukan, Mango akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. 잠깐 좀 봐. 살살 쪄.
Lagi-lagi Jeon tidak respect dengan yang sudah dilakukan oleh Oh Hae Jin, malah mengumpatnya menganggap Oh Hae Jin tidak bisa diajak kerjasama karena tugasnya hanya menggiring Menggo keluar sesuai yang diperintahkan oleh Jeon. Tetapi berkat jasa Oh Hae Jin, mereka bisa membawa tersangka beserta bukti-buktinya. Interogasi pun dilakukan dengan menanyakan siapa dan di mana obat-obat itu berasal, sekaligus untuk Oh Hae Jin memberikan informasi kepada Mujin siapa pesaingnya itu. Menggo sangat ketakutan jika dia memberitahukan siapa pemimpinnya, maka dia akan dihabisi karena pemimpinnya ini sangat kejam, melebihi preman, gangster, dan mafia manapun. 신은 왜 마약을 만들었을까? Di sebuah diskotik sedang berlangsungnya transaksi narkoba jenis baru itu, dan terlihat seseorang yang pasti itu salah satu ketua yang Menggo maksudkan. Dia dan kliennya sedang mendemonstrasikan cara kerja obat itu dengan hanya mencelupkan saja ke air minum, maka obat itu akan menyatu dengan air tersebut. Tidak usah bersusah payah menyuntikkan seperti narkoba lain yang dimiliki oleh Mujin. Para klien pun dibuatnya kagum karena selama ini mereka belum pernah melihat barang sebagus ini. Berbeda dengan barang yang selalu mereka terima dari Mujin, hanya sabu biasa pada umumnya. Dan kita langsung mengetahui orang itu ternyata adalah anak buah Mujin, yaitu Jupri, yang waktu itu dihukum dan dikeluarkan dari organisasi Dongcheon karena kesalahannya yang berniat membunuh Oh Hae Jin dengan bekas luka wajah dan luka batin karena sakit hati dengan organisasi Dongcheon. Berniat mengambil alih pasar narkoboy dari organisasi Dongcheon atau dari Mujin, mantan atasannya. Berkat kerja kerasnya, dia menjadi pemimpin dari kelompoknya sendiri. Dengan informasi yang didapatnya, Oh Hae Jin langsung memberikan kabar kepada Mujin bahwa ada jenis obat baru yang sangat berbeda. Saat ini Oh Hae Jin akan mencari tahu siapa yang sudah menjadi pesaing bapak angkatnya itu. 아직은 모릅니다. 정의사트 Setibanya di kantor, Oh Hae Jin masih mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Menyelidiki CCTV yang masih tersimpan di basis data kantor kepolisian, yang diketahui dari berita itu, saat sebelum terjadi pembunuhan, ayahnya sedang bersama dengan Taeju, tangan kanannya bos Mujin. Dan saat ayahnya mendatangi Oh Hae Jin waktu itu, salah satu pistol itu ternyata benar berasal dari kepolisian, dan Kapten Chagiho saat itu kebetulan sedang menjalankan misi penangkapan bandar narkoboy. Sehingga membuat Oh Hae Jin bimbang dan masih memerlukan bukti bahwa Kapten Chagiho ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ayahnya. 새로운 얘기 돌고 있다. 소문이 있습니다. Sementara itu, Mujin dan Taeju akan menyelidiki barang jenis baru tersebut karena kliennya sudah lama tidak memesan barang kepada Mujin. Dia sudah mempersiapkan barang barunya jauh-jauh hari sebelum beredarnya obat baru tersebut, dan sekarang barang itu sudah resmi diperjualbelikan, yang dibuat di pabrik yang berada di pelabuhan. Klien pertamanya yang akan memesan barang barunya itu adalah Yamamoto, seorang mafia elit asal Jepang yang waktu itu sudah membuat janji dengan Mujin. Saat ini Mujin akan menunggu informasi dari Oh Hae Jin sambil memeriksa pabrik khususnya itu. 강수연と申します. Singkatnya, bos mafia asal Jepang yaitu Yamamoto sudah berada di tempat Mujin untuk melihat barang baru yang sudah Mujin kembangkan, dengan diwakili oleh sekretaris Mujin yaitu Yeon sebagai perantara transaksi dengan Yamamoto. Karena Yeon juga sangat fasih berbahasa Jepang, Yeon memberikan sampel obat barunya berupa narkoba jenis baru yang sudah dikembangkan menjadi liquid, sehingga bisa mudah digunakan dengan kadar yang sangat bagus, hampir 100%. Mereka menyebutnya berlian, sehingga bos Yamamoto pun tertarik dan setuju untuk memesan semua barang Yeon, memesan semua obat itu. かしこまりました。物は10日以内に持ってこい。 Di kantor polisi, ketika mereka sedang gabut karena belum adanya tugas, salah satu anggota Jeon memberitahukan pergerakan organisasi Dongcheon yang dilihatnya dari CCTV yang sudah dipasang di tiap sudut hotel oleh mata-mata kepolisian, sehingga mereka bisa tahu pergerakan yang akan dilakukan oleh Mujin dan kelompoknya. Briefing pun akan dimulai sementara mereka harus mengumpulkan ponsel masing-masing, yang membuat Oh Hae Jin cemas dan tidak bisa menghubungi Mujin dengan apa yang akan dilakukan oleh para polisi kepada organisasi Dongcheon. Saat diberikan pengarahan oleh Kapten Chagiho, Mujin adalah salah satu mafia narkoba terbesar hampir di seluruh Korea, mencapai 90% pemasok sekaligus memproduksi obat-obatan itu. Dan saat ini mereka akan melakukan penggerebekan besar di area pelabuhan di salah satu kapal pesiar yang dijadikan pabrik produksi obat-obatan terlarang oleh Mujin. Para kepolisian mengetahui bahwa kapal pesiar itu adalah pabrik produksi sabu karena salah satu partner Mujin yang ditemukan meninggal dunia karena dianggap sudah bundir, padahal sudah dihabisi oleh Mujin waktu itu. Polisi sudah mengamati jauh-jauh hari kapal pesiar
pesiar itu yang datang dari Thailand dengan sangat mencurigakan, dan dengan adanya laporan dari mata-mata polisi yang berhasil mengetahui bahwa pabrik itu sengaja disematkan oleh partner Mujin. Tetapi sedalam apapun bangkai dikubur pasti akan ketahuan. Maka dari itu Mujin menghabisi partnernya waktu itu karena kelalaiannya dan keserakahannya. Oh Hae-jin pun bimbang, dia tidak bisa memberikan informasi kepada Mujin karena tidak ada lagi alat komunikasi. Bagaimanapun caranya dan dalam kondisi apapun, Kapten Cha Gi-ho sangat menekankan seluruh anggotanya untuk fokus kepada Choi Mujin yang menjadi target satu-satunya yang mereka incar. 긴장하지 마라. 다친다. 각자 위치 잡고 대기. Mulailah mereka melakukan operasi di sebuah kapal yang dijadikan pabrik pembuatan narkoboy oleh kelompok Dongcheon dengan diberikan aba-aba oleh Kapten Cha Gi-ho yang mengawasi dari sebuah kamera yang dipasang di rompi para ketua tim. Berhasil meringkus para anak buah Mujin satu persatu dengan tidak menimbulkan suara agar operasi mereka bisa berjalan dengan lancar. Singkat cerita, Oh Hae-jin melihat Mujin yang sedang memeriksa lab dan bahan-bahan yang dicampurkan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada celah untuk memberitahu Mujin bahwa saat itu para polisi sudah mengepung kapal dan berhati-hati agar para polisi tidak mencurigai apa yang dilakukan oleh Oh Hae-jin untuk memberitahu Mujin. Jeon yang berhasil masuk ke bawah lab dan memergoki Mujin beserta yang lain membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ada penembakan secara tiba-tiba yang mengakibatkan semua lampu mati dan Mujin memanfaatkan situasi dengan menghilangkan jejak, membakar semua bahan-bahan dan segera kabur dari tempat itu. Ketika ada momen Jeon bisa menembak Mujin, Oh Hae-jin yang sudah tiba di sana pun segera menodongkan pistol ke arah Jeon. Bila nanti Jeon menembak Mujin, Oh Hae-jin pun akan membalas tembakan Jeon. Berhasillah mereka kabur dan menceburkan diri agar jejaknya tidak diketahui oleh para polisi. 제부 좀 찾아 빨리. 야, 너 저쪽 가서 대안에 다시 뒤져봐. Mereka pun segera mencari jejak Mujin di segala tempat, tetapi tidak ada hasil. Memeriksa kembali di rekaman kamera siapa yang sudah sengaja menembak gardu listrik yang mengakibatkan mereka bisa kehilangan pengawasan dan kehilangan jejak. Sama saja tidak ada bukti memperlihatkan siapa yang sengaja melakukan itu. Setelah memeriksa di pusat gardu listrik, mereka menemukan peluru bekas tembakan dan Oh Hae-jin menemukan pistol si pelaku yang mungkin sengaja dijatuhkan dekat dengan gardu listrik yang sudah ditembak. Langsung mengamankan barang tersebut sebagai bukti dan petunjuk untuk mengungkap siapa dalang dari penembakan itu. Mujin sangat kesal dan marah semarah-marahnya. Dia pun harus memproduksi ulang barangnya karena sudah dihancurkan untuk menutup bukti. Sementara waktu yang sudah dekat di mana barang-barang itu harus segera dikirimkan kepada Yamamoto. Teju menanyakan Oh Hae-jin karena tidak memberikan informasi tentang operasi itu. Namun Mujin meminta Teju untuk menyelidiki dulu apa benar ada penyusup yang sudah masuk ke organisasi mereka dengan memasang CCTV di area hotel. Oh Hae-jin pun mencoba menghubungi Mujin untuk memberitahu bahwa operasi itu dilakukan dengan sangat mendadak dan dengan tidak adanya sumber berita tentang operasi dadakan itu. Untuk menghilangkan bad moodnya, Mujin untuk sementara tidak akan menerima komunikasi Oh Hae-jin karena takut amarahnya terpancing dan membuat Oh Hae-jin merajuk. Di ruang interogasi, Jeon mencoba untuk menggali informasi dari anak buah Mujin yang sudah tertangkap agar kepolisian bisa menangkap siapa saja yang bersangkutan dengan Mujin sehingga mereka bisa menggali informasi lebih tentang apa yang akan Mujin lakukan selanjutnya dan mengetahui pabrik pembuatan narkoba di tempat lain. Karena sangat kesal dia tidak mendapatkan informasi apapun, ditambah dia kesal jika saja tidak terjadi penembakan gardu listrik, maka Jeon berhasil menangkap Mujin. Cha Gi-ho akan memeriksa semua senjata anak buahnya satu persatu karena mungkin saja penembak waktu itu ada di antara anak buahnya. Karena di departemen lain, kapten mereka sudah memeriksa anak buahnya, tetapi tidak ada satupun yang menembak karena peluru mereka masih utuh. Sama halnya dengan anak buah Cha Gi-ho, tidak ada satupun di antara mereka yang sengaja menembak dan menyebabkan operasi gagal.
Jeon menerangkan kepada Oh Hae-jin bahwa Mujin adalah mafia terbesar yang sudah diburu oleh polisi atas dasar pembunuhan, penjual narkoba sekaligus pemasok dan pembuat narkoba. Tetapi tidak pernah ada bukti yang akurat, sehingga jika polisi berhasil menangkapnya sekalipun harus disertai dengan bukti yang kuat bahwa dia sudah bersalah. Oh Hae-jin melihat foto ayahnya yang diketahui Jeon dia adalah sahabat dekatnya Mujin yang sudah dibunuh 5 tahun lalu, dan saat ini belum terungkap siapa pembunuhnya. Oh Hae-jin pun berpura-pura tidak mengetahui apa-apa tentang para buronan yang ada di foto itu. Tidak lama kemudian Kapolres datang langsung memarahi Kapten Cha Gi-ho karena misi mereka gagal dan dengan tidak adanya barang bukti, dan mereka pun harus merahasiakan operasi itu untuk menutupi dari media agar tidak tersebar ke publik. Ditakutkan para buronan yang mereka incar akan menghilangkan bukti dan jejak. Oh Hae-jin pun mencoba lagi menghubungi Mujin untuk memberitahu bahwa operasi itu dilakukan tanpa sepengetahuannya dan alat komunikasi pun harus disita. Memberitahukan bahwa ada orang yang sudah memasang kamera CCTV di beberapa sudut hotel, membuat pihak kepolisian mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Mujin, dan ternyata Oh Hae-jin yang sudah melakukan penembakan waktu itu karena tidak ada cara untuk bisa menghubungi Mujin, dan berniat menggunakan pistol itu di TKP untuk menembak Cha Gi-ho yang sudah dicurigainya seorang pembunuh ayahnya. Mujin pun langsung mencari letak dari kamera CCTV yang terpasang di beberapa sudut, membuat Kapten Cha Gi-ho beranggapan ada penyusup yang sedang menyamar di kepolisian, sehingga pengawasannya bisa terbongkar oleh Mujin yang langsung melepas kamera CCTV, mencurigai bahwa ada pengintai di antara mereka. Di tempat lain, Jupri dan Jamal sedang mempersiapkan penyerangan kepada basecamp Mujin yang sudah ditunggunya selama bertahun-tahun. Karena sudah berbeda jauh dari Jupri yang dulu, kini saatnya untuk menunjukkan taringnya kepada mantan bosnya itu. Sampailah Jupri dan komplotannya menyerang tempat latihan anggota Dongcheon dan langsung menghabisi semua orang yang berada di sana dengan sangat kejam, tidak ada ampun, dan dengan penuh amarah. 우리 선 제대로 hanya menyisakan Taeju dan menghukumnya sama dengan apa yang dilakukan Mujin kepada Jupri, yaitu melukai anggota tubuhnya. Kali ini tangan Taeju harus menjadi korban dari perbuatannya si Jupri. 못 고르겠지. Di sisi lain, Oh Hae-jin yang mengikuti Cha Gi-ho ke suatu tempat, di mana tempat itu merupakan lab para ilmuwan yang akan mencari tahu sesuatu dari berkas yang dibawanya, yang tentu saja tidak diketahui oleh Oh Hae-jin. Tempat itu adalah sebuah lab yang sedang mencari tahu asal-usul dari peluru dan pistol yang ada di TKP saat misi penangkapan Mujin, menghilangkan goresan yang berada di pistol itu untuk mengetahui asal pembuatan pistol tersebut. Tidak lama kemudian, Oh Hae-jin mendapatkan telepon dari Mujin untuk mendatangi tempat latihan para anak buah Mujin yang sudah diserang oleh Jupri. Begitupun dengan Cha Gi-ho yang mendapat laporan dari anak buahnya. Kapten Cha Gi-ho memaksa Taeju untuk mengaku siapa pelaku penyerangan itu yang mengakibatkan banyaknya korban. Tetapi jika Taeju memberitahu semuanya, maka semua yang bersangkutan dengan organisasi Dongcheon akan diketahui oleh kepolisian. Begitu juga penyamaran Oh Hae-jin karena sudah diancam oleh Jupri. Terkejutnya Oh Hae-jin saat melihat keadaan yang begitu kacau, darah di mana-mana dan korban yang cedera. Mungkin mereka bisa bertahan, tetapi yang tidak bisa bertahan tidak bisa terselamatkan lagi. Jeon heran kenapa Oh Hae-jin mengkhawatirkan Mujin sedangkan mereka tidak mengetahui tempat itu adalah tempat yang dikelola oleh organisasi Dongcheon. Jeon pun menemukan bekas permen narkoba yang sama dengan yang dimiliki oleh si Menggo. Mempunyai firasat bahwa yang sudah menyerang tempat itu adalah bos Menggo beserta komplotannya yang kita ketahui itu ulah dari si Jupri, anak yang terbuang. 근처에 CCTV 한 대 맞죠? 네, 맞아요. 그건 따로
Mujin dan Nona Yeon akan merahasiakan tempat itu dari kepolisian dan jangan memberikan informasi apapun jika suatu saat Nona Yeon dimintai keterangan oleh polisi. Tim Jeon begitu juga Oh Hae Jin memeriksa di beberapa tempat mencari tahu CCTV yang mungkin merekam awal mula geng dari Jupri melakukan aksinya. Tetapi tidak ada hasil yang pasti karena terbatasnya CCTV di area itu. Atau mungkin Jupri sengaja menghindari kawasan yang terpasang CCTV. 좀 더 알아봐. 나 호출. Di sisi lain, Mujin dan anggotanya yang lain sedang melaksanakan pemakaman dan penghormatan kepada anggotanya yang sudah tewas. Setelah selesai dan akan pergi dari tempat itu, Jeon dan Kapten Cha Gi-ho mendatangi Mujin untuk mencari tahu apakah tempat itu dikelola oleh organisasi Dongcheon. Tidak disengaja, Oh Hae Jin yang akan pergi dari sana pun berpapasan dengan mereka. Dan beruntung saja dia tidak sampai melepas helmnya.